UTS Mata Kuliah Inovasi Organisasi via UI. Halo semua, di sini aku mau menjelaskan terkait tentang usulan inovasi sesuai dengan teori A to F dan implementasi teori U. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan brand ternama H&M? H&M sendiri merupakan sebuah retail brand fashion dan kosmetik multinasional yang berasal dari Swedia dan didirikan oleh Erling Persson sejak tahun 1947. Brand H&M lebih dikenal sebagai salah satu brand untuk produk pakaian fast fashion yang menjual berbagai produknya untuk semua kalangan, baik pria, perempuan, remaja, dan anak-anak. Brand H&M merupakan sebuah brand yang telah mendunia, di mana brand ini sudah memiliki 5.000 toko yang tersebar di seluruh dunia. Nah, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh brand H&M pada masa pandemi dan era post-pandemi COVID-19 ini? Di masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia, brand H&M juga ikut terkena dampak yang besar bagi kelangsungan usahanya. Hal tersebut terlihat dari tindakan H&M yang telah mengumumkan akan menutup hampir sekitar 250 toko di seluruh dunia akibat terjadi penurunan penjualan pada offline store yang ada. Nah, faktor utama dari adanya penurunan penjualan ini salah satunya adalah karena pada masa pandemi, pemerintah memberlakukan adanya pembatasan kegiatan di luar rumah, sehingga hal tersebut menyebabkan banyak tempat belanja dan mal-mal terpaksa ditutup. Hal ini mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga hal tersebut membuat adanya penurunan penjualan produk H&M yang signifikan. Pada saat ini, H&M sendiri berusaha untuk meningkatkan penjualan produk secara online, di mana H&M memanfaatkan penggunaan aplikasi H&M yang telah ada. Selain itu, dalam menghadapi permasalahan yang ada, diperlukan juga adanya inovasi dalam proses penjualan produk H&M untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Terdapat beberapa langkah dan tahapan yang perlu dilakukan dalam proses mendapatkan dan menciptakan sebuah inovasi baru. Hal ini dapat dilakukan oleh H&M dengan cara mengimplementasikan teori U oleh Otto Scharmer pada proses penciptaan inovasi baru. Nah, teori U sendiri memiliki 5 tahapan yang perlu dilaksanakan. Yang pertama ada co-initiating, yaitu merupakan tahap awal dalam menciptakan sebuah inovasi, di mana individu yang bersangkutan dalam pembentukan inovasi perlu berkumpul untuk menyamakan niat, pemahaman, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam kasus H&M, CEO dan jajaran tinggi dalam H&M perlu berkumpul untuk menyamakan pemahaman dan persepsi dalam membahas permasalahan apa yang dihadapi H&M, serta perubahan atau inovasi apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, ada co-sensing. Dalam proses menciptakan sebuah perubahan dan inovasi, individu yang berkaitan dalam pembentukan inovasi perlu dapat merasakan dan melihat secara mendalam, tajam, dan kolektif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, serta perlu mengetahui peluang dan potensi apa yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Berkaitan dengan kasus H&M yang tengah dibahas, individu atau tim yang terlibat pada proses penciptaan baru dan pembentukan inovasi perlu dengan tepat memahami permasalahan yang dihadapi oleh H&M dengan cara mengobservasi kondisi H&M dalam melakukan penjualan, khususnya di masa pandemi COVID-19 dan post-pandemi ini, agar dapat menemukan peluang dan potensi apa yang dimiliki oleh H&M untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang ketiga, ada pre-sensing. Pada tahap ini, terdapat penekanan pada proses melepaskan, di mana sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin melakukan perubahan dan inovasi baru perlu menerima masuknya pengalaman baru dan juga melakukan transformasi dari pengalaman lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Terkait dengan kasus H&M, seluruh stakeholder yang ada perlu menerima adanya perubahan yang nantinya akan dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan, serta perlu meninggalkan kebiasaan lama, yaitu contohnya adalah pemfokusan penjualan secara offline yang sebelumnya dilakukan oleh H&M dan merubahnya menjadi pemfokusan penjualan secara online. Nah, yang keempat ada co-creating.
Pada tahap ini, individu yang bersangkutan dalam menciptakan perubahan dan inovasi perlu melakukan sebuah eksplorasi terhadap situasi yang ada di masa depan dan kemudian mengimplementasikannya pada sebuah prototipe yang berguna untuk membantu penggambaran inovasi secara langsung. Terkait dengan kasus H&M yang ada, di tahap ini diperlukan distribusi dari tim H&M yang berkaitan dengan pengembangan konsep atau inovasi yang ada menjadi sebuah prototipe yang dapat dilihat secara langsung, sehingga nantinya hal tersebut akan mendapatkan feedback yang lebih efisien dan efektif dalam penciptaan inovasi yang baru. Dan yang terakhir ada co-evolving. Dalam tahapan ini, setelah membangun dan menciptakan sebuah prototipe dari inovasi baru yang ada, langkah selanjutnya adalah kembali meninjau dan memikirkan apa saja yang sudah dipelajari pada proses-proses sebelumnya. Kemudian menentukan tindakan atau inovasi mana yang bekerja pada tiap individu serta menentukan tindakan mana yang akan dilakukan dan digunakan untuk menghadapi permasalahan yang ada. Terkait dengan kasus H&M, setelah beberapa prototipe dihasilkan oleh tim yang bersangkutan, kemudian perlu dilakukan penseleksian terhadap inovasi yang ada agar mendapatkan sebuah cara dan tindakan yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang menimpa H&M. Baik, selanjutnya ada pun usulan inovasi yang dapat dilakukan H&M dalam menghadapi dampak COVID-19 yang ada, khususnya pada masa post-pandemi saat ini. Salah satunya adalah dengan menerapkan penggunaan AR pada aplikasi H&M. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, H&M sendiri telah memfokuskan penjualannya terhadap penjualan secara online. Nah, augmented reality atau AR sendiri merupakan teknologi yang dapat merepresentasikan sebuah benda secara real time, di mana hal ini membuat konsumen dapat mengetahui tampilan dari produk yang ditawarkan H&M melalui aplikasi yang ada di smartphone. Hal ini dapat membantu H&M meningkatkan antusias konsumen terhadap aplikasi H&M karena memberikan experience baru bagi konsumen dan membantu para konsumen yang memiliki keterbatasan untuk keluar rumah terlebih untuk belanja. Nah, selanjutnya dalam proses pengimplementasian inovasi baru, H&M dapat menggunakan teori A to F untuk menentukan siapa saja yang dapat berperan dan berkontribusi dalam penciptaan inovasi baru, yaitu penggunaan fitur AR pada aplikasi H&M. Yang pertama ada activator, di mana activator H&M sendiri yaitu adalah CEO dan jajaran petinggi dari H&M. Nah, CEO dan jajaran petinggi di sini berperan untuk menginisiasi agar terjadinya inovasi atau perubahan untuk menghadapi permasalahan yang sedang melanda H&M. Yang kedua ada browser. Browser dari H&M di sini yaitu adalah tim research and development dari H&M yang bertugas untuk mengumpulkan, mencari, dan menginterpretasi informasi dan data yang nantinya akan digunakan, yaitu adalah data-data terkait tentang teknologi AR yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi H&M. Yang ketiga ada kreator. Kreator di H&M sendiri yaitu adalah tim product innovation yang berperan sebagai pembuat ide dengan misi mencari konsep-konsep baru serta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh H&M. Yang keempat ada developer. Nah, developer H&M sendiri yaitu adalah tim IT dan business development. Nah, tim IT dan business development di sini adalah berperan sebagai tim pengembang dari proses dan teknologi AR yang digunakan dalam aplikasi H&M yang nantinya akan diluncurkan. Nah, yang kelima ada eksekutor. Eksekutor dari H&M sendiri yaitu adalah product manager, di mana product manager di sini berperan untuk bertanggung jawab penuh terhadap tahapan implementasi atau eksekusi dari penggunaan AR pada aplikasi H&M. Nah, yang terakhir ada fasilitator, yaitu CEO dan investor dari H&M. Nah, di sini fasilitator merupakan orang-orang yang memberikan persetujuan atas pembiayaan dan investasi yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi AR pada aplikasi H&M.
Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.